Menurut Ustazah Leni, apa penyebab adanya tawuran di kalangan pelajar? Penyebab tawuran itu biasanya karena ada perselisihan. Ya, perselisihan itu bisa macam-macam, bisa beda pendapat, beda kepentingan yang mereka tidak bisa menyelesaikannya dengan cara musyawarah, sehingga mereka memilihnya dengan cara berkelahi secara fisik gitu ya. Itu yang paling gampang menurut mereka bisa menyelesaikan masalah, biasanya begitu. Yang kedua Ustazah, itu terjadinya karena masalah internal saja ataukah ada masalah eksternal juga terhadap muridnya? Bisa dua-duanya. Kadang tawuran itu biasanya ada yang memprovokatori. Ya, orang yang biasanya memprovokatori ini biasanya bisa jadi ada masalah internal dari dirinya, sehingga itu tadi dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara baik, dengan cara musyawarah, akhirnya mengajak teman-temannya yang lain untuk berkelahi supaya dengan alasan biar masalahnya cepat selesai. Yang lain itu yang terjadi, yang ada masalah eksternal gitu. Baik, terima kasih banyak Ustazah Leni. Sama-sama. Menurut Sada, apa saja dampak yang terjadi atas terjadinya tawuran? Menurut saya, untuk dampak dari tawuran sendiri yang bisa dirasakan oleh pelaku itu bisa menjadi dua ya, dampak fisik dan juga psikis. Kalau secara fisik, mereka tawuran bisa saja terjadi luka-luka, lebam, atau yang terkena pada mereka ya. Namanya juga tawuran kan pasti mereka ada kekerasan antara satu sama lain. Nah, yang paling penting menurut saya itu adalah psikis, di mana mungkin namanya tawuran kan ada yang menang, ada yang kalah biasanya. Nah, psikis yang kalah ini pasti akan lebih mengalami tekanan daripada yang menang. Bisa jadi dia setelah tawuran merasa tidak percaya diri, merasa murung, merasa sendiri, merasa tidak berguna karena dia telah melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Seperti itu. Oh gitu. Kalau dilanjutkan lagi nih, siapa saja yang terkena dampak tawuran selain para pelajar? Selain para pelajar, mungkin yang terdampak atas perilaku tawuran ini bisa juga berpengaruh pada orang tua dan juga teman-teman sekelilingnya yang menyaksikan aksi tawuran ini. Jadi mereka biasanya orang tua akan merasa bahwa anak-anak yang tawuran ini tuh nakal, anak-anak yang tawuran ini tuh tidak baik. Jadi mereka merasa sedih karena anak-anaknya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan normal. Dan juga mungkin teman-temannya yang melihat tawuran bisa menjadi dua kemungkinan, menormalisasikan tawuran karena itu dia lihat, dan yang terakhir bisa juga malah positif, dia melihat dampaknya, oh kalau tawuran itu menyebabkan luka-luka, menyebabkan kerugian, jadi dia malah tidak tertarik dan tidak ingin untuk tawuran. Oh gitu, baik. Terima kasih ya Sada. Sama-sama. Misi Ustazah, boleh minta tolong waktunya? Iya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang tawuran antar pelajar. Jadi pertama, siapa saja yang akan mempertanggungjawabkan segala dampak yang telah terjadi karena tawuran? Oke, mungkin sebelum ke siapa yang harus bertanggung jawab, mungkin kita bisa lihat dulu ya pelaku yang terlibat itu siapa. Kalau misalnya pelaku yang terlibat itu sudah cukup dewasa dan bisa mempertanggungjawabkan sendiri, maka ya dia yang harus bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya dia masih di bawah umur nih, kemudian dia ada di bawah naungan sekolah, kemudian masih ada naungan dari orang tua ya karena dia masih di bawah umur, maka ya harus melibatkan pihak-pihak lain gitu, misalnya orang tua dan sekolah gitu. Dalam artian bukan berarti kemudian dia tidak bertanggung jawab, tapi pelaku ini harus bertanggung jawab, tetap bertanggung jawab, hanya saja justru dia akan melibatkan orang lain gitu. Jadi justru merugikannya gak hanya untuk dia sendiri, justru dia merugikan orang sekitar, ada keluarga yang kemudian harus ikut bertanggung jawab ya kan, karena dia masih di bawah umur. Tapi kalau dia dewasa ya harusnya dia yang bertanggung jawab sendiri gitu ya, karena mungkin dia sudah secara umum sudah dewasa, dan kalau dia dikenai hukum pidana dia bisa dipidanakan. Tapi kalau masih di bawah umur kan mungkin
ya ada negosiasi-negosiasi lain yang nantinya mungkin dia harus melibatkan orang lain, orang tua ataupun pihak sekolah. Nanti dia juga yang harus bertanggung jawab, entah dia dikeluarkan dari sekolah atau dia harus mengganti berapa puluh juta mungkin kerugian yang ditimbulkan gitu kan, dilihat juga kerugian apa yang ditimbulkan. Kemudian bagaimana cara mereka mengatasi dampak yang telah terjadi atas kasus tawuran mereka? Oke, cara mereka mengatasinya. Oke, cara mereka mengatasinya ya mungkin itu tadi gitu ya, dipertemukan, dilihat dulu kalau ternyata yang dirugikan adalah orang lain gitu, misalnya karena tawuran ya, jadi orang lain jadi terluka, nah, maka dua pihak itu harus dipertemukan. Misalnya korban yang terluka nanti ya meminta pertanggungjawaban dalam bentuk apa gitu. Kalau meminta pertanggungjawaban dalam bentuk harus dibawa ke rumah sakit, harus membayar berapa gitu ya untuk biaya pengobatan, ya dia harus bayar gitu. Tapi kalau misalnya yang dirusak itu misalnya fasilitas umum gitu ya, ya itu juga tetap bertemu dengan pemilik yang ada di sekitar situ, entah Pak RT-nya, entah siapa gitu ya, yang bertanggung jawab untuk fasilitas itu, ya dia harus menemui itu dengan catatan itu tadi, kalau dia dibawa umur ya dia didampingi, kalau dia sudah dewasa ya mungkin ya ada pihak kepolisian yang bisa menengahi gitu, yang bisa memediasi. Terima kasih banyak, Saudara. Oke, sama-sama.